Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan kita keistiqomahan. Kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang menerima nikmat istiqomah. Ini nikmat yang mahal, yang senantiasa tidak boleh absen dalam kita setiap hari bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan untuk minta keistiqomahan atau keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga senantiasa terlimpah curahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, di hari yang barokah, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari apa yang pernah saya sampaikan ketika kajian di Masjid Baitur Rahman. Pada saat itu saya menyampaikan tentang mukjizat penyembuhan atau pengobatan Al-Quran. Kemudian hari ini sambungannya. Setelah yang pertama kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran bekerja sebagai penyembuh atau sebagai obat, kemudian pada hari ini saya akan membahas atau menyampaikan materi tentang benteng gaib. Benteng gaib, benteng yang tidak terlihat, penjagaan, perlindungan untuk diri kita, keluarga kita, rumah kita, dan harta kita. Tapi sedikit mengulas kembali secara ringkas dari materi yang saya sampaikan tentang penyembuhan atau pengobatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai syifa. Tapi awalnya bahwa yang perlu kita pahami, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu mesti ada
obatnya. Tinggal kemudian apakah obat itu sudah ditemukan atau belum oleh para peneliti, oleh para dokter, itu masalah lain. Karena memang akal manusia itu terbatas, atau mungkin teknologi kita pun juga terbatas. Tapi pasti lambat laun obat itu akan ditemukan. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penyakit itu ada 3. Rasa sakit yang kita rasakan itu ada 3, atau gangguan yang kita rasakan ada 3. Yang pertama adalah memang murni medis, ya, murni ini penyakit medis, yang sehingga para dokter juga bisa mengetahui, oh ini penyakitnya, oh ini obatnya. Ya, panjenengan datang ke dokter, periksa, nanti kena diagnosa, dicek, nanti oh penyakitnya ini, kemudian nanti dikasih resep obatnya ini. Tapi ada juga penyakit yang bukan medis, tapi non medis. Ya, penyakit non medis. Non medis itu berarti sakit yang dikarenakan di situ ada sihir masuk ke situ. Entah dikirim dukun kan, ya kan? Atau mungkin kena ain kan, dan sebagainya. Tapi yang ketiga itu ada penyakitnya penyakit medis, tetapi diperparah oleh syaitan. Ya, medis tapi diperparah oleh syaitan, yang sehingga apa? Sakitnya susah sembuh dan bahkan sakitnya lama. Nanti panjenengan bisa buka kisahnya Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub itu dalam surah Shad kalau nggak salah? Kenapa Nabi Ayub itu sakitnya lama? Berapa lama sakitnya Nabi Ayub? 20 tahun, 20-an tahun. Sakit kulit itu yang orang jadi jijik untuk mendekat Nabi Ayub. Tapi ternyata Allah sampaikan, dan ini perkataan Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub itu sakitnya sakit medis, tapi syaitan memperparah sakit itu, yang sehingga sakit itu susah sembuhnya dan kemudian sakit itu lama. Nah ini yang kita kan sebetulnya tidak bisa membedakan mana penyakit medis, mana penyakit medis yang diperparah oleh syaitan. Atau apakah saya ini medis atau non medis? Saya ini sakit medis ataukah terkena gangguan atau sihir atau santet dan sebagainya, atau ain? Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalau penyakit medis, obatnya memang kita harus sesuai dengan resep dokter. Tapi kalau penyakit non medis atau penyakit medis yang diperparah oleh syaitan, ya kan, yang tidak perlu resep dokter, obatnya yaitu adalah Al-Qur'an. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita paham Tibbun Nabawi, kalau kita paham kedokteran pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah, kalau kita paham bagaimana menggunakan Quran ini supaya dia bisa menjadi syifa, menjadi penyembuh atau penawar, tidak perlulah kita datang kepada dukun. Rasulullah SAW sudah mengkabarkan kok, sesiapa yang pergi ke dukun tidak mempercayai yang disampaikan oleh dukun, datang ke dukun tapi nggak percaya sama dukun, tidak percaya dengan yang disampaikan oleh dukun, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Lalu bagaimana? Apakah nggak sholat? Kalau nggak sholat dosa besar ya, kufur. Artinya bahwa sholat yang dilakukan oleh orang yang datang ke dukun tetapi nggak percaya dengan yang disampaikan oleh dukun, itu sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Dia tetap wajib sholat walaupun sholatnya tidak diterima.
kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia datang ke dukun dan mempercayai apa yang disampaikan oleh si dukun itu, maka dia telah kufur terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Quran dan Sunnah. Inna syirka la zulmun adim. Karena itu kesyirikan, ya, dia percaya dengan dukun, dia berserah diri kepada dukun, gitu kan? Dia minta tolong kepada dukun, sedangkan dukun itu bekerja sama dengan syaitan. Dan itu kesyirikan. Inna syirka la zulmun adim. Dan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Maka Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Lah, diperparah lagi, apalagi sekarang dukun itu bukan modelnya, bukan model dukun, tapi modelnya model ustaz, modelnya model kiai, yang sehingga apa, juga kadang pakainya pakai Quran. Jadi seakan-akan dia nulis ayat, gitu kan, kemudian dibungkus kain, kemudian diminta bawa pulang, nanti dicetelkan di atas pintu, atau kasih dia kayak semacam kaligrafi, ya kan, tulisannya tulisan Arab, terus nanti dipajang di rumahnya. Kayaknya kaligrafi, karena juga dia nggak bisa baca Quran juga. Akhirnya yakin kalau itu ayat, padahal bukan ayat. Ya. Atau mungkin menuliskan seakan-akan ayat, kemudian dicelup di air, atau kemudian dibakar. Ya, asapnya diminta untuk dihirup, atau kalau di air, airnya suruh diminum. Ya, cem-ceman kertas atau cem-ceman kain itu ya, yang ditulis dengan itu diminta diminum. Dan ternyata banyak yang tertipu dengan yang demikian. Kenapa? Karena modelnya model ustaz, modelnya model kiai, yang sehingga apa, kelihatannya bukan dukun tapi orang yang punya karomah gitu loh ya. Akhirnya kemudian ya sama saja. Kenapa? Pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Rasulullah nggak pernah melakukan yang demikian, nyentelin apa, majang apa, dan sebagainya. Quran itu dibaca, bukan dipajang. Ya. Ini kalau mau Quran itu sebagai penyembuh, penawar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah bentuk kesyirikan yang semakin kesini nampaknya kesyirikan itu modelnya bermacam-macam. Ya. Nah, padahal kalau kemudian dia datang ke dukun atau melakukan kesyirikan kemudian meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Allah bisa mengampuni dosa yang lainnya, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa? Allah diduakan. Ibu-ibu mau diduakan enggak? Ini Allah diduakan, ya kan? Lucunya lagi, terkadang orang itu melakukan kesyirikan, bekerja sama dengan syaitan, padahal syaitan itu derajatnya lebih rendah daripada manusia. Bagaimana bisa dia minta tolong kepada sesuatu yang sesuatu itu derajatnya lebih rendah daripada dirinya? Kan lucu. Manusia itu Allah perintahkan khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Lah kok ada pemimpin tetapi dia menyerahkan urusannya, dia minta tolong, dia bergantung kepada sesuatu yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Syaitan itu derajatnya lebih rendah. Makanya Allah itu perintahkan iblis untuk sujud kepada manusia. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada manusia. Ini membuktikan bahwa manusia itu derajatnya lebih mulia. Tapi kenapa kemuliaan manusia banyak di antara mereka yang kemudian malah menggantungkan dirinya, berserah dirinya, menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya. Terkadang kesyirikan itu memang nggak masuk di akal, lucu sekali. Contoh, orang-orang musyrikin jahiliyah dulu,
itu percaya dengan adanya Allah. Ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Rabb, Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad, ya kan? Allah itu tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua. Loh, kalau Allah punya orang tua, orang tuanya Allah itu siapa yang nyiptain? Mentok kan akhirnya. Ya. Loh, kalau Allah punya orang tua, siapa yang menciptakan orang tuanya Allah ini? Ayo, bingung juga akhirnya. Siapa yang ada sebelum semuanya ada? Makanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah Rabb. Tetapi yang jadi masalah adalah di uluhiyahnya, di rububiyahnya selamat mereka meyakini Rabb Allah itu sebagai pencipta. Tapi yang jadi masalah di uluhiyahnya. Kenapa? Karena mereka beribadah juga kepada selain Allah. Mereka menyembah berhala. Lucunya lagi, orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrikin Quraisy dulu, itu pernah mereka membuat sesembahan. Mereka membuat ilah itu roti. Membuat Tuhannya itu dari roti. Membuat ilahnya itu dari roti. Rotinya dibawa kemana-mana itu. Suatu saat mereka melakukan perjalanan, mereka melakukan safar, kelaparan. Apa yang dilakukan? Roti itu dimakan. Bayangkan, ada Tuhan yang dimakan sama ini lucu, memang lucu-lucuan kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah. Orang-orang musyrikin membuat Tuhannya dari roti, kemudian perjalanan jauh Tuhannya terus dibawa supaya selamat, ya kan? Supaya ada yang untuk berdoa dan sebagainya, wasilah doa. Tapi begitu di perjalanan lapar dan uang sakunya habis, itu rotinya dimakan. Bayangkan, ada Tuhan yang dimakan sama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi medis, ada non medis, ada medis tetapi diperparah oleh syaitan. Apakah pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Apa yang terjadi pada istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ya. Istrinya sahabat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari penyakit mata yang diderita oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Jadi istrinya Abdullah bin Mas'ud itu sakit mata. Tetapi sakit matanya ini kok nggak sembuh-sembuh. Ya, sakit matanya ini nggak sembuh-sembuh. Kok lama sekali? Sudah berobat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Betul. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, siapa yang nyembuhin? Allah. Walaupun mau berobat, ya kan? Kan ada ya, yang sakitnya sama, obatnya sama, yang satu 3 hari sembuh, yang satu seminggu baru sembuh. Beda-beda. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit, yang nyembuhin Allah. Tetapi tadi ada yang nggak sembuh-sembuh itu karena memang diperparah oleh syaitan. Apa yang terjadi pada istrinya Abdullah bin Mas'ud? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad sahih. Sesungguhnya penyakit itu termasuk dari perbuatan syaitan yang telah menusuk mata dengan tangannya. Jadi matanya itu nggak sembuh-sembuh karena ditusuk oleh syaitan dengan tangannya. Artinya apa? Medis, tetapi diperparah oleh syaitan. Artinya bahwa kalau ini istrinya Abdullah bin Mas'ud saja berpotensi terkena, diperparah oleh syaitan, bagaimana dengan kita yang jauh dari kelasnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Jangan-jangan ternyata sakit kita ini ada syaitan yang nimbrung,
memperparah, yang sehingga lama sembuhnya. Walaupun dengan keyakinan tadi, wa idza maritu fa huwa yashfin, likulli da'in dawa'un, keyakinannya itu. Tetapi ini kan sebuah ikhtiar, ya kan, sebuah ikhtiar untuk kita berobat supaya apa? Terbebas atau tersembuhkan dari penyakit medis dan juga terhindarkan dari syaitan yang memperparah penyakit kita. Nah, kemudian juga Hamnah binti Jahsy mengadukan tentang haidnya yang nggak berhenti-berhenti. Ya Rasulullah, saya ini haid, tapi kok nggak berhenti-berhenti? Mungkin yang harusnya 7 hari ternyata sampai sepekan lebih nggak berhenti-berhenti, keluar terus darahnya, ya, istihadhah. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya hal ini istihadhah, darah yang terus keluar tidak berhenti ini padahal harusnya sudah selesai haidnya, terjadi karena hentakan syaitan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Maka ada seorang ulama, Abdullah Sultan, berkata, terdapat penyakit fisik, penyakit medis, dan jiwa yang di dalamnya syaitan mempunyai andil besar dalam memperparahnya. Kenapa? Karena syaitan itu tinggalnya di mana? Pembuluh darah, ya. Yang sehingga ia akan sangat dengan mudah memperparah syaitan, apalagi terhadap penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan darah. Termasuk diantaranya istihadhah, termasuk diantaranya kanker darah. Susah sembuhnya, kenapa? Ya disitulah syaitan sangat mudah sekali berperan karena tempat tinggalnya memang di situ. Ya. Yang sehingga apa? Ketika penyakit medis, misalkan kanker darah kah, atau mungkin penyakit-penyakit lainnya yang terkait dengan darah kah, maka jangan cukup dengan pengobatan medis, tapi dia juga harus menggunakan Al-Quran ini sebagai obat, sebagai penyembuh. Karena Al-Quran itu memang sebagai penyembuh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Yunus ayat ke-57 dan juga surah Al-Isra ayat ke-82. Quran sebagai syifa. Ya, surah Yunus ayat ke-57 dan surah Al-Isra ayat ke-82. Ya. Kemudian landasan berobat dengan Al-Quran yang pertama kali adalah kekuatan iman kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk, penjelas, dan juga pembeda. Nah, di antara petunjuk, di antara penjelasnya itu adalah bagaimana Allah itu menjadikan Quran sebagai petunjuk keobatan, petunjuk penyembuhan, petunjuk pengobatan. Ini Quran. Kemudian kita harus mengimani itu, karena tadi Allah sudah berfirman dalam surah Yunus, Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Quran itu syifa, bisa sebagai penyembuh, bisa sebagai obat. Maka kalau kita sakit, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berobat dengan Quran. Medis oke, datang ke dokter boleh, minum obat silahkan, tetapi obat Quran ini jangan ditinggalkan. Yang dengan itu maka insya Allah Allah akan mempercepat kesembuhannya, plus kita akan mendapatkan pahala dari bacaan Quran itu. Kita akan apa istilahnya, mendapatkan ya, keberkahan dari Quran itu. Banyak sekali keutamaannya kalau kita berobat dengan Quran ini. Kemudian yang kedua, lurusnya keyakinan bahwa Allah telah menurunkan penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Kalau obat medisnya belum ketemu, maka jangan putus asa, masih ada Quran.
maka berobatlah dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, landasan berobat dengan Quran yang ketiga adalah keyakinan seorang mukmin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Rabb-nya, serta keyakinan terhadap kebenaran apa saja yang beliau sampaikan kepada kita mengenai rahasia Al-Quran. Salah satu di antara rahasia Al-Quran itu adalah pengobatan. Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, ya, sebagai obat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika rombongan sahabat, ya, ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, melakukan perjalanan. Sampailah dia di suatu perkampungan atau sampailah dia di suatu daerah yang mana kepala suku di daerah itu tersengat kalajengking Arab. Tersengat kalajengking Arab. Maka kemudian si anggota sukunya itu bertanya kepada sahabat yang tadi lewat, adakah di antara kalian yang mampu menyembuhkan pimpinan atau kepala suku kami yang tersengat kalajengking? Maka kemudian ada sahabat yang angkat tangan, insya Allah saya bisa, biiznillah, atas izin Allah. Apa yang dilakukan? Cuman dibacakan surah Al-Fatihah, itu sembuh, seakan-akan tidak tersengat. Jadi begitu tersengat jatuh, diobati segala macam nggak sembuh-sembuh, racunnya makin menjalar, hanya dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Dia langsung berdiri dan berjalan seakan-akan nggak pernah sakit. Ternyata kemudian dihadiahi berpuluh kambing. Kemudian datanglah sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya lewat di suatu perkampungan atau daerah. Nah, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kepala sukunya tersengat kalajengking. Kemudian alhamdulillah, bismillah, sembuh dengan saya bacakan surah Al-Fatihah. Kemudian kami diberi hadiah kambing. Apakah boleh kambing ini saya terima? Kata Rasulullah, ya, tahu dari mana kamu kalau surah Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Artinya bahwa di sini Rasul ingin menyampaikan bahwa memang surah Al-Fatihah itu salah satu keutamaannya itu ada sebagai penyembuh, sebagai syifa, bisa untuk menyembuhkan. Jadi kalau panjenengan sakit, ada anggota badan yang sakit, maka pegang anggota badan itu dan bacakan surah Al-Fatihah, tetapi dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Jangan kemudian baca sambil ragu-ragu, mari raya, mari raya, mari apa raya, itu jangan. Dibacanya itu sambil yakin, ya, bismillah, Allah kasih kesembuhan itu. Ini kisahnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Rasul artinya, terima kambing itu, silahkan kamu masak. Yuk nanti kita makan bareng-bareng ini, ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aku pernah menginap di Mekah. Ini Ibnu Qayyim yang bercerita. Aku pernah menginap di Mekah selama beberapa saat, lalu aku jatuh sakit. Aku tidak mendapatkan satupun dokter di sana, nggak ada dokter, nggak ada obat. Maka aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah, dan aku dapati perubahan yang sangat menakjubkan. Sejak saat itu aku sering memberikan saran kepada orang-orang yang mengeluh akan penyakitnya untuk membacakan surah Al-Fatihah, dan banyak dari mereka mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Jadi berobat dengan Quran, maka Allah akan lebih cepat sembuhkannya. Perlu diperhatikan, membaca Al-Fatihah untuk menyembuhkan juga harus diiringi dengan rasa percaya diri, rasa percaya dan yakin kepada Allah.
jika telah bersatu rasa kepercayaan serta keyakinan kepada Allah, maka bacaan Al-Fatihah akan benar-benar memberikan kesembuhan. Jamaah di sini ada yang belum hafal surah Al-Fatihah? Insya Allah semua sudah hafal ya. Wong setiap sholat baca surah Al-Fatihah. Maka ketika sakit, misalkan ya sakit kepala, migrain kah, vertigo kah, ya pegang itu kepala, bacakan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan, Allah cepatkan sembuhnya. Diusap-usapkan, ya bisa diusap-usap. Iya, kayak tawaf itu ya bisa diusap-usapkan, ya. Atau mungkin sakit kanker ya, kantong kering ya. Oh, ini nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Ya kalau kantong kering ya harus kerja, ya kan. Atau mungkin tangannya sakit, keseliokan ya, atau mungkin lambungnya sakit, kena emah ya, atau mungkin asma, dadanya sakit, atau mungkin itu baca surah Al-Fatihah dengan keyakinan penuh, ya, keyakinan penuh. Dan yang kedua adalah dia sangat paham atau dia memahami makna dari surah Al-Fatihah itu. Makanya para sahabat, kenapa kok begitu dibacakan surah Al-Fatihah langsung sembuh? Karena keimanan sahabat luar biasa dan para sahabat memahami betul makna dari surah Al-Fatihah. Yang sehingga apa? Cepat sembuhnya. Dan yang selanjutnya adalah kalau membacakan surah Al-Fatihah ya hanya jangan sekali, berkali-kali, dan dirutinkan untuk dibacakan surah Al-Fatihah. Ya betul. Nanti ada juga nanti di benteng pembahasan ini kita selanjutnya, bukan hanya surah Al-Fatihah tapi juga ada surah-surah yang lain. Tetapi ini sebagai awalan saya sampaikan surah Al-Fatihah dulu. Ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa, diantaranya bisa menyembuhkan, dan yang testimoni langsung para ulama, Ibnu Qayyim, yang testimoni langsung sahabat, yang testimoni langsung Rasulullah SAW. Gitu kan. Coba kalau ibu-ibu ada orang yang nawarin obat, ternyata obatnya banyak testimoni yang ternyata itu obat berhasil, kira-kira mau beli enggak? Ya beli. Kenapa? Yang testimoni banyak dan semuanya sukses sembuh. Ya kan? Ya ini itu yang testimoni manusia, yang kadang benar kadang enggak. Ya kan? Tapi ini yang testimoni langsung Rasulullah, langsung sahabat, langsung para ulama, para salafus saleh yang langsung menyaksikan. Bahkan Ibnu Qayyim sudah mengalami sendiri bahwa Al-Fatihah kalau sakit dibacakan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, dan dia paham apa makna surah Al-Fatihah, dan dia yakin betul bahwa ini bisa menyembuhkan, maka biiznillah Allah akan menyembuhkan. Wa idza maridu fa huwa yashfin. Allah akan menyembuhkan dengan keberkahan Al-Qur'an ini. Oh, kan enak Bu, Masya Allah. Gratis kan? Nggak bayar. Mudah diucapkan, mudah diamalkan. Cuman kadang kita itu suka yang bayar gitu loh. Yo, kalau nggak seperti ini duitku rantai tas ya sekarang mulai. Sukanya kita tuh yang bayar-bayar gitu. Insyaallah. Nah, juga pernah suatu ketika dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba seorang dusun datang, orang desa datang dan berkata, wahai Nabi Allah Muhammad SAW, sesungguhnya aku mempunyai saudara yang sedang sakit. Ubay sedang duduk bersama Rasulullah, datanglah orang desa. Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit. Maka apa kata Rasulullah? Sakitnya apa? Berat Bu ini Bu sakitnya. Sakitnya gila. Sakitnya gila. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, bawa ke sini. Ya, bawa sini saudaramu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diruqyah sama Rasulullah. Apa yang Rasulullah baca? Rasulullah yang pertama kali membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjut 4 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Kemudian dibacakan ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian surah Ali Imran ayat 18.
Kemudian surah Al-A'raf ayat ke-54. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat ke-116. Kemudian surah Al-Jin ayat 3. Setelahnya 10 ayat pertama surah As-Saffat. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian surah Al-Ikhlas dan surah Mu'awwidhatain, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Itu setelah dibacakan sama Rasulullah, itu orang gilanya langsung berdiri dan tersadar, sembuh total. Oh, ini Masya Allah, ini perlu adanya ruqyah massal di rumah sakit jiwa, ya kan? Bukan hanya medis, bukan hanya psikiater, ya kan? Tetapi perlu itu diadakan ruqyah massal. Itu orang-orang gila dikumpulkan ya sama keplok-keplok itu kan ya, terserah mereka ya. Bacakan itu surat-surat yang tadi dibacakan oleh Rasulullah ketika meruqyah atau menyembuhkan atau mengobati orang gila tadi, sembuh orang gilanya. Insya Allah. Diulang. Masya Allah. 1 surah Al-Fatihah. Yang kedua 4 ayat pertama surah Al-Baqarah. 4 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 163 dan 1 sampai 164 ya, 163 164. 2 ayat saja ya kan. Kemudian ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran ayat 18. Al-A'raf ayat 54. Al-Mu'minun ayat 116. Surah Al-Jin ayat ketiga. Sepuluh ayat pertama surah As-Saffat. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu orang gila kata Rasulullah, orang itu kata Ka'ab, orang itu kemudian berdiri dan sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Yang Sofat itu 10 ayat pertama. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian Trikul. Udah simpel itu, Trikul itu udah apa? Ya. Apalagi kalau habis pilihan keluar duit banyak ya kan, nggak kepilih, gila dia. Yang saya juga belum. Oh gitu ya. Oh ya, kun fayakun gitu ya. Iya, insyaallah. Iya. Ya. Saya belum pernah mendapati yang demikian. Tetapi insya Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu sudah mencukupi. Dan juga kun fayakun juga dari firman Allah kan ya, jadi tidak masalah ya. Tetapi kalau kita kemudian, tapi intinya gini, memang ada surat-surat khusus untuk ruqyah mandiri ataupun juga orang lain. Tetapi pada umumnya semua surat dalam Quran itu bisa dijadikan sebagai surah atau ayat ruqyah. Tetapi akan lebih afdol itu ya, akan lebih utama dan akan lebih manjur terhadap surat-surat yang
dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah dan juga direkomendasikan oleh para ulama. Makanya saya kemarin sampaikan bahwa ini buku sangat recommended sekali. Ya, jamaah diusahakan ini buku ada di rak bukunya jamaah nih. Ya, kemarin saya sampaikan kalau ada yang pesan silahkan ke pengurus ya supaya nanti hari ini dibawakan. Cuman nggak tahu, kelihatannya nggak ada yang butuh ini. Ya sudah. Kalau ini saya rekomendasi sekali. Semua apa? Ayat-ayat atau surah-surah ruqyah semua ada di sini. Cara pengobatan gangguan sihir dan termasuk medis apa itu semua ada di sini. Sangat lengkap sekali karena memang ditulis atau ini karya dari pakar dunia gaib dari Timur Tengah ya, Masya Allah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya, dan ini biasanya menjadi rujukan bagi mereka para praktisi ruqyah. Tetapi saya bukan ruqyah Ustaz, tidak masalah, kan minimal jadi peruqyah untuk diri kita sendiri dan juga keluarga gitu loh. Jadi tetap ini saya rekomendasikan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit tadi ya obati dengan Quran. Ya minimal Fatihah, ayat kursi, ya kan? Kemudian trikul, minimal itu aja. Al-Fatihah, ayat kursi, trikul. Itu disentuh, dibaca. Dan kemudian juga ada ini disunahkan, ada sunnah yaitu doa. Ada ketika bagian tubuh, ada bagian tubuh yang merasakan sakit, itu tubuhnya dipegang. Yuk sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada tubuhnya, badannya terasa sakit dipegang. Ya, dipegang. Kemudian tirukan apa yang saya sampaikan atau tirukan apa yang saya bacakan. Ya, silahkan dipegang. Ya, ini hanya untuk latihan saja, nanti diulangi lagi di rumah. Ya. Bismillahi a'udzu billahi atau a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terakhir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, bismillahnya 3 kali, baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru dibaca 7 kali. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Rawahu Muslim. Ya, bacakan surah Al-Fatihah, ya kan? Ayat kursi, kemudian trikul, ya, kemudian tadi Bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Tapi dengan penuh keyakinan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pripun? Oh, mau nulis, Masya Allah. Ini bukan surat, ini hadis nih. Ini hadis.
a'udzu billahi, ya, a'udzu billahi wa qudratihi, pakainya dal ya, wa qudratihi, jadi tidak ada titiknya, wa qudratihi min syarri, ada tasydid di ra-nya, min syarri ma ajidu, maknya 2 harokat, ma ajidu wa uhadiru, pakainya ha bukan ha, wa uhadiru, panjang 2 harokat. Saya ulangi, a'udzu billahi wa qudratihi, ya, wa qudratihi, ya, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, wa uhadiru, wa uha alif ya kan, ha hadiru, wa uhadiru. Nah itu dibaca. Ini rahasia loh ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Padahal nanti ditayang di YouTube. Yes. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kuasanya, min syarri, dari kejelekan, ma ajidu, yang aku dapatkan, wa uhadiru, dan aku waspadai. Nah, itu dibaca. Ya, cerita di atas, pernah Utsman bin Abu al-Ash'as As-Saqafi mengadukan kepada Rasulullah ada suatu yang sakit di tubuhnya sejak dahulu ia masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa di atas sambil memerintahkan dengan meletakkan tangan di bagian yang sakit pada badannya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa disunnahkan meletakkan tangan di bagian yang sakit lalu membaca doa sebagaimana yang disebutkan syarah Sahih Muslim. Jadi doa itu dari Rasulullah, bukan dari saya. Itu dari Rasulullah. Makanya tadi saya sampaikan, pengobatan itu apalagi menggunakan doa dan ayat Quran itu memang afdolnya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Betul ya? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab pengobatan atau penyembuhan Al-Qur'an. Nah, makanya setiap kali tidur kan juga gitu, disunahkan untuk wudu, ya kan? Habis itu kan meletak atau menaruh kedua tangan yang tertutup ini kemudian didekatkan ke mulut, ya, kemudian ditiup, kemudian membacakan surah kan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ini kan untuk penjagaan, karena memang sering sihir itu atau santet itu dikirimkan pada waktu malam hari ketika kita tidur. Makanya kalau tidur jangan langsung bleksek, minimal pakai wudhu dulu, nah, kemudian berdoa dulu, ya, setelah itulah baru tidur. Ya, kalau nggak sempat sholat tidur gitu loh. Tapi dengan diawali dengan doa. Ini sunnah, ya, ini sunnah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan wiqayatul insan
minal jinni wasyaitan. Ini yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang kita bahas. Wiqayatul insan minal jinni wasyaitan. Wiqayah itu bisa bermakna tameng, bisa bermakna benteng. Tapi tameng dan benteng intinya satu, untuk penjagaan, untuk perlindungan. Orang perang bawa tameng, itu kan untuk penjagaan, untuk perlindungan, supaya dia tidak mudah terkena lesatan senjata lawan. Maka ini wiqayatul insan minal jinni wasyaitan. Ini yang jadi materi kita, benteng gaib di situ. Nggak kelihatan bentengnya, tetapi ada benteng, tapi nggak kelihatan bentengnya. Ada pagernya, tapi nggak kelihatan pagernya. Ya itulah, masya Allah. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah tadi sudah selesai ya, bab pengobatan sakit selesai. Juga bisa menggunakan media minum, air. Itu air mineral. Paling bagus dua, menggunakan zam-zam dan juga menggunakan zaitun. Itu yang paling bagus kalau kemudian kita bacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Makanya juga ada madu ruqyah. Jadi madunya diruqyah dulu baru dimasukkan ke dalam kemasan. Makanya kalau beli madu, ya kan, ya seperti itu. Tapi ada yang takut, Ustaz, nanti kalau saya minum kejel-kejel piye, Ustaz? Ada, mungkin ada jin di dalam. Udah, ya, minum aja. Tapi kalau menurut praktisi para peruqyah, kalau minum madu ruqyah, satu, kalau ini biasanya para herbalis itu jangan menggunakan sendok aluminium, tapi menggunakan sendok plastik. Kalau minum madu pakai sendok plastik. Kemudian diminumkannya, berdoa dulu kan ya, tangan kanan. Minumnya itu diletakkan di bawah lidah, bukan di atas lidah, tapi di bawah lidah. Itu caranya. Satu, pakai sendok plastik. Yang kedua, dimasukkan di bawah lidah. Walaupun nanti tetap konsumsinya di atas lidah, cuman kayak itu taruh dulu di bawah lidah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ini hanya sekedar share ilmu aja. Mungkin ada yang belum tahu. Semoga bermanfaat. Baik. Ya, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat jin enggak? Kita bisa melihat jin atau enggak? Ada orang-orang yang ngakunya bisa melihat. Ada apa ini sana? Apakah kita bisa melihat jin? Maka jawabannya adalah kalau jin dalam wujud aslinya tidak. Kita nggak bisa lihat jin dalam wujud aslinya. Tetapi kita bisa melihatnya adalah jin yang sudah berubah wujud. Mungkin menjadi hantu, mungkin menjadi siluman kah, atau mungkin menjadi manusia bahkan. Ya, itu bisa. Tetapi kalau melihat jin dalam wujud aslinya nggak bisa. Ya. Apa dalilnya? Bisa dibuka di surah Al-A'raf ayat ke-27. Ya. Saya tidak bacakan karena cukup panjang, nanti berjamaah bisa buka sendiri. Surah Al-A'raf ayat ke-27. Sesungguhnya ia iblis atau syaitan, ya kan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana, tapi kamu tidak bisa melihat mereka, nggak bisa. Makanya bagaimana cara kita berlindung dari tadi wiqayatul insan minal jinni wasyaitan? Kita berlindung dari jin dan syaitan, sedangkan kita nggak bisa lihat. Maka cara yang paling tepat adalah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita nggak bisa lihat jin, kita nggak bisa lihat syaitan, tetapi Allah bisa lihat jin dan bisa lihat syaitan. Kalau terhadap sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita menghindar, ya kan? Kenapa? Bisa terlihat oleh kasat mata. Tapi terhadap sesuatu yang kita nggak bisa lihat, mau bagaimana? Mau nggak bisa lihat. Jangankan jin atau syaitan, COVID itu loh, kelihatan enggak? Susah. Loh, kalau COVID-nya kelihatan kita bisa menghindar dia. Nah, tapi karena COVID itu nggak kelihatan.
Yang sehingga susah untuk menghindari. Lah bagaimana susah menghindari itu? Kita nggak bisa lihat itu, tapi kita supaya terjaga, ada bentengnya, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa jaga Allah? Maksudnya adalah menunaikan hak-haknya Allah. Beribadah hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak menyekutukan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama ini. Kemudian mengisi dengan ibadah-ibadah. Taat tunduk patuh kepada Allah, maka Allah akan menjaga itu. Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga keturunan kita, bahkan cucu. Salah satu diantaranya adalah dalam surah Al-Kahfi. Ada kisah dua anak yatim itu kan, yang Allah jaga dan juga hartanya dijaga sama Allah. Jadi diri, keluarga, keturunan, bahkan sampai cucu generasi kesekian, kemudian juga harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau menjaga hak-haknya Allah. Sholat tepat waktu, gitu kan? Itu salah satu diantara menjaga haknya Allah. Allah manggil segera datang. Wong bos saja manggil kita segera datang. Masa Allah yang manggil rajanya di raja kita nggak mau datang. Nah, kemudian yang kedua adalah isti'adah. Al-isti'adah. Al-isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang kan ya? Atau versi yang selanjutnya juga ada. A'udzu billahis samiil alim. Ya. Minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Atau juga ada yang manjur dan ini paling ampuh, Masya Allah. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada di buku fikih dzikir pagi dan petang. Di luar sana ada. Ini banyak sekali dzikir untuk perlindungan, penjagaan, pager kalau orang Jawa bilang. Gak usah datang ke dukun, gak usah manggil dukun buat mageri rumah kita. Gak usah. Baca ini, Allah yang langsung mageri itu. Allah yang akan utus malaikatnya untuk menjaga kita. Bukan setan. Kalau dukun pakainya setan buat melindungi kita, makanya ada kodam gitu kan ya. Tapi kalau dengan zikir, Allah yang langsung utus malaikatnya itu jaga si fulan. Oh gitu, Masya Allah. Ya, sudah dukun pakainya setan, minta tumbal, bayarnya mahal. Kadang tumbalnya anak kecil, anaknya sendiri ditumbalkan. Susah kan? Sudah syirik, bayarnya mahal, kita harus mengorbankan keluarga. Kenapa? Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Mungkin tumbal awalnya hanya ayam hitam, mungkin tumbal awalnya hanya ayam cemani, gitu kan? Mungkin tumbal awalnya sederhana sekali. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih mahal, tumbalnya juga mahal, besar, bahkan sampai minta anak. Makanya orang nggak punya keturunan-keturunan. Terhadap orang yang seperti tadi, terhadap orang yang bekerja sama dengan syaitan, dia susah punya keturunan. Kenapa ya? Bagaimana? Dia bekerja sama dengan syaitan. Salah satu yang bekerja sama dengan syaitan itu adalah indigo. Makanya para indigo kalau di rupiah reaksi semuanya. Kenapa? Ya ada jin, ada syaitan yang di sini nih. Ini mata ketiga itu di sini. Ya, jadi jinnya itu tempatnya di sini. Kenapa? Mata tiganya di sini. Itu kalau di rupiah hilang, selesai nanti. Nanti reaksinya matanya panas. Mata ini akan jadi panas, pedes. Tapi insya Allah lambat laun selesai, tidak masalah. Jadi indigo itu bukan kelebihan, tetapi kekurangan, gangguan dia. Gak nyaman, tiba naik mobil, naik motor, tiba-tiba ada yang lewat, sep, kaget dah. Baru di kamar mandi tiba-tiba ada yang kepala atas muncul gitu, kaget dah. Kaget.
Baru tidur di kamar ya suami istri tiba-tiba tengahnya ada. Nah ini, yakin enggak itu? Nggak nyaman, dia nggak nyaman. Coba tanya orang indigo, jujur, apakah nyaman dia? Nggak nyaman. Malah mereka itu pengen seperti kita yang normal. Kok malah kita yang normal pengen seperti mereka? Kan lucu. Makanya salah satu diantaranya Ustadz Muhammad Faizar, ya seorang praktisi peruqyah itu punya program indigo hijrah. Jadi para indigo itu kemudian diruqyah, yang dengan itu sembuh. Jadi memang indigo itu ya, kenapa bisa melihat jin, bisa melihat syaitan? Ya karena memang dalam dirinya ada jin, ada syaitan yang sesama mereka bisa melihat. Allah sudah berfirman dalam surah Al-A'raf tadi, sudah sampaikan kita nggak bisa lihat jin dalam wujud aslinya, nggak mungkin. Itu fitrahnya. Allah itu alamnya sudah beda. Allah itu menjaga supaya kamu nyaman, tenang, nggak bisa lihat. Kok malah pengen lihat? Keluar dari fitrahnya. Nah itu, ya. Waktu-waktu istiadah ya kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tadi ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau lewat di tempat-tempat angker gitu kan, kata orang angker gitu. Kalau lewat di kuburan, kalau kita sedang jalan kok tiba-tiba deg-degan gitu kan, kemudian cemas gelisah, maka segera baca ini. Kok merinding, bulu kuduknya berdiri ya, langsung baca ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim itu sama dengan rajam kan, akar katanya sama ya, rajim mim. Itu artinya kalau kita sedang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, ya artinya memang syaitan itu akan dihabisi oleh malaikat, akan diusir, akan dihabisi oleh malaikat, akan dihajar oleh malaikat. Itu bentuk penjagaan Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir, atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi, ya itulah, saya kok jadi lupa ya, haus ini nih. Baik, intinya tadi yang saya sampaikan di awal. Tadi di awal lancar ya, tapi jadi lupa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berlindung kepada Allah. Tadi isti'adah. Salah satunya diantaranya mau sholat subuh, mau bangun sholat subuh kok berat. Sudah melek itu mata, tapi kok rasanya berat. Maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ucapkan itu. Untuk apa? Mengusir syaitan-syaitan itu. Itu kita sedang diikat sama syaitan itu supaya ikatannya lepas, yang sehingga nggak males sholat subuh. Baik. Kemudian juga waktunya adalah ketika mau membaca Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau mau baca Quran, ya ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ketika masuk toilet, ya, ketika masuk toilet jangan lupa, jangan asal langsung masuk. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki toilet kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki dan perempuan. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kenapa? Kalau kita masuk kamar mandi, masuk toilet, kok kita nggak baca doa, maka dia syaitan akan bisa melihat aurat kita. Tapi kalau membaca, maka akan ada hijab yang sehingga dia tidak bisa melihat aurat kita. Lah kalau nanti dia bisa melihat aurat kita, bahaya. Kenapa? Suatu saat mungkin dia akan bisa menyerupai kita, persis bentuknya, membo-membo.
suami baru di luar kota, ya kan, pamitnya seminggu kok ternyata 3 hari udah pulang, kemudian masuk ke rumah ngajak berhubungan, nah berat. Kemudian suaminya pamit pergi sebentar, ternyata suaminya telepon di luar kota sana, dia mengatakan saya belum pulang. Loh tadi pulang kok, ngajak berhubungan kok. Nah itu siapa? Nah, berarti dia sedang berhubungan dengan syaitan. Hati-hati. Persis itu persis fisiknya suami saya. Iya, maka hati-hati. Kenapa tadi? Bisa jadi karena mungkin masuk toilet atau kamar mandi, yang kita lepas itu baju kita, kemudian kita tidak baca doa, yang dengan itulah jin atau syaitan bisa menyerupai itu. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membentengi sanak, keluarga, anak-anak dan harta. Insya Allah ini kalau memang perlu dilanjutkan pembahasannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, maka saya rekomendasikan jamaah untuk bisa memiliki buku ini. Minimal ini, itu di luar sana ada yang jual. Minimal ini ya, insya Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi perempuan atau membeli pelayan, hendaklah ia berkata, ini doa untuk apa? Doa untuk kalau kita memiliki sesuatu, ya. Kita doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarri ma wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikan dan kebaikan yang engkau ciptakan pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan yang engkau ciptakan pada dirinya. Ini apabila salah seorang dari kalian menikahi perempuan atau membeli pelayan, hendaklah dia mengatakan demikian. Jadi setelah menikah ada doanya, ya, supaya kemudian Allah memberikan kebaikan terhadap apa yang telah Allah anugerahkan. Termasuk diantaranya adalah bukan hanya wanita, tetapi kendaraan. Salah satu diantaranya atau contohnya adalah ketika dia membeli unta, ya kan, atau kendaraan apapun, begitu diantar ke rumah kita itu mobil Alphardnya atau mobil apa? Pajero, panas double jeruk, ya, atau sepeda motor GL Pro, ya, genjot langsung throttle itu, atau apalah, itu sudah sampai rumah, pegang itu mobil, pegang motornya, kemudian doakan ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama ja'altaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, supaya itu ada kebaikan. Itu. Oh, mau nulis? Baik. Cukup enggak waktunya ini ya? Oh ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi. Ya, jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Sekali lagi saya ulangi, Allahumma, ada tasydid, Allahumma inni tasydid as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, ada dalam kitab Fathul Bari, dan Muslim dalam Syarah Nawawi. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, kalau salah satu dari kalian mendatangi istrinya, berkumpul dengan istrinya, jangan lupa juga doa. Jangan buru-buru, wudu dulu, kemudian berdoa Bismillahi Allahumma janibna syaitan
wa janibi syaiton ma razaqtana. Ya, bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Insyaallah sudah pada hafal. Kemudian jika seseorang bangga terhadap sesuatu yang dimilikinya, harta, motorkah, mobilkah, atau apa, bangga terhadap dia sudah memiliki sesuatu, maka hendaknya dia berkata, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Memiliki sesuatu yang memang didamba-dambakan, gitu kan, atau sesuatu harta yang dibangga-banggakan, maka mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-39. Dibuka surah Al-Kahfi ayat ke-39. Walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, ya, jannah itu artinya kebun di sini. Jannataka, kebunmu. Mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-39. Nah, sekarang doa untuk anak supaya anaknya dijaga sama Allah. Loh, anak panjenengan kalau sekolah kan keluar dari jenengan, tidak, jenengan nggak bisa mengawasi lah. Anak kan tidak dikasih chip, ya, sehingga kita bisa enggak lepas ya lepas, di pondok ya lepas. Maka doakan mereka sebelum berangkat keluar rumah, doakan mereka supaya dijaga sama Allah. Dan ini pernah Rasulullah lakukan kepada Hasan dan Husain, yaitu cucunya. Apa doanya? Kalau mau ditulis silahkan, saya pelan-pelan. U'idukuma bi kalimatillahi. Ini kan sama kayak tadi ya. U'idukuma bi kalimatillahi tammati. U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin. U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin. Aku meminta perlindungan untuk kamu berdua, ya kan, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan, kebimbangan, dan setiap pandangan yang menghinakan. Ya, kita minta perlindungan dari apa tadi? Kebimbangan, ya, kejelekan-kejelekannya. Kemudian perlindungan dari syaitan, kebimbangan dan pandangan yang menghinakan, ain, supaya tidak terkena penyakit ain. Kemudian lanjutnya adalah dalam ya, u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin. Ya. Itu untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, supaya Allah jaga di luar sana, ya, dari syaitan. Ya, juga di dalam rumah ya tetap dibacakan, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan yakhruju minal baiti ida sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumah
jika di dalamnya dia mendengarkan surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Ini untuk pagar rumah, supaya setan nggak masuk. Kalau setan sudah di dalam, dia keluar. Ya, soalnya nanti kalau panjenengan manggilnya dukun, apa yang dilakukan? Nanam, ngubur apa itu? Ngubur ayam kah, atau ngubur kambing kah, atau minta maaf, tulang-tulang akan ditaruh di atap-atap rumah, plafon-plafon. Itu kalau yang manggil dukun. Itu kalau manggilnya dukun. Untuk mageri rumah atau mengusir, itu akan itu, tulang-tulang akan diikat di plafon-plafon itu. Terus kemudian atau ngubur ayam atau ngubur kambing. Syirik kan cukup simpel, bacakan surah Al-Baqarah, pergi itu dia. Ya, bacakan surah Al-Baqarah. Nah, ini cukup jamaah ya. Yang selanjutnya adalah ayat kursi dan kemudian trigul tadi itu dibacakan, karena masih banyak sekali. Dan jangan lupa zikir pagi dan petangnya jangan kelewat. Salah satu diantaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca itu rutin ya, bahkan 100 kali nggak apa-apa dibaca. Motor perjalanan dari sini pulang atau pulang ke sini ya, dari rumah ke sini baca itu sambil, daripada diem aja di motor ya. Atau juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu kalau baca itu kita terhindar dari gangguan setan, kita terhindar dari mara bahaya atau musibah apapun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau khawatir lupa atau belum hafal, miliki buku ini. Ya. Begitu. Terima kasih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan, dipersilahkan.